Halo. Iya, dan Islam bergabung. Iya bang. Islam Kristen. Kristen lah bang. Oke, mau berdiskusi Bunda? Berdiskusi boleh bang. Oke. Saya sampaikan dulu aturannya ya. Ya. Oke. Yang pertama, Dinda kalau mau bertanya ke Babang Faruk, silakan on cam dan kita adu argumentasi. Kalau belum mau atau belum mampu untuk on cam, Dinda punya dua pilihan, kita kaji temanya, ya, atau Dinda bertanya setelah itu turun. Ya, sebelum kita mulai diskusi, Bang Faruk sampaikan kepada kamu aturan dalam sebuah lagu. Dinda jangan marah-marah. Di sudut babi dewasa. Dinda tolong pakai otaknya. Ini komalku bukan gereja. Ini mana Dinda? Aku kalau mau on cam nggak bisa bang ini bang. Ya udah pilihlah, kan ada pilihan. Berarti dua pilihan, kasih tema atau bertanya setelah itu turun. Diskusi aja. Tapi ini nggak bisa ya. Oke, kita Mungkin diskusi karena ya. pengikutku masih dikit. Oke, kita berarti diskusi dengan tema yang kubawakan ini ya, setuju? Mana tuh bang? Ini, apakah iblis yang menyesatkan Oten? Apakah iblis yang Menyesatkan Oten? apa Oten bang? Kristen. Oh. Lain-lain bahasa bang, ini ngomong Kristen aja Oten. Itu kita kaji temanya. Oke, Oke, kita kaji ya. Cair dong, dipergian, tema yang mau kita angkat hari ini adalah apakah iblis yang telah menyesatkan Oten? Ya, sebelum kita mengkaji tema ini, ya, kita bongkar dulu, kita kaji dulu dari kitab Lukas 10 nomor 18. Nih, dalam Lukas 10 nomor 18 tertulis pernyataan Yesus yang dituliskan oleh Lukas yang mengatakan, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit." Yesus mengatakan dia melihat iblis itu jatuh seperti kilat dari langit. Ya, penglihatan ini disampaikan oleh Yesus dan dituliskan dalam kitab Lukas 10 nomor 18. Ya, Yesus melihat yang jatuh dari langit dalam bentuk kilat atau cahaya itu adalah iblis. Lalu kita serupakan penglihatannya Yesus dengan penglihatannya Paulus dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5. Ini. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit nih ya. Lihat tidak ya? Cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ya, sementara dalam Lukas 10:18 tadi, Yesus mengatakan cahaya yang memancar dari langit, dia melihat iblis ya yang jatuh seperti cahaya atau kilat yang jatuh dari langit. Ya, cahaya itu dari langit. Dan hal itu pun dilihat oleh Paulus. Nah, hanya saja dalam Lukas 10 nomor 18, Yesus mengatakan, ya cahaya yang jatuh dari langit itu adalah iblis. Tapi dalam penglihatannya Paulus, dia katakan, ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Berarti Tuhan pada masa itu banyak ya. Kamu, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kamu perbuat. Nah, di dalam Lukas 10:18 kata Yesus, ya cahaya yang dari langit itu ke bumi itu adalah iblis. Sementara Paulus mengatakan, ya sosok cahaya yang dari langit itu adalah Yesus.
Sebelum kita mulai diskusinya sama Dinda Dani, saya tanyakan, kamu lebih percaya informasi siapa nih? Informasi Yesus yang mengatakan iblislah yang cahayanya turun dari langit ke bumi, itu adalah sosoknya iblis, atau kamu lebih percaya dengan pernyataan Paulus yang mengatakan Yesuslah itu cahaya dari langit itu? Mana yang lebih KPR 9 nomor 3 sampai 5, Pak Febrianto. mana yang lebih percaya, maksudnya konteksnya kayak mana ini, Bang? Karena kan begini, Dinda. Yesus mengatakan dalam Lukas 10:18, sosok yang jatuh dari langit berupa cahaya itu adalah iblis. Kan gitu. Paulus mengatakan dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5, sosok yang jatuh dari langit ya dalam bentuk cahaya itu adalah Yesus. Kau boleh percaya informasi siapa? Karena kan beda nih. Kan nggak mungkin sama antara Yesus dengan iblis kan? Ya kan? Yesus ya Yesus, iblis ya iblis gitu. Yang kau tanyakan, kau lebih percaya informasi siapa? Informasi yang disampaikan Yesus bahwasanya yang merupai cahaya itu adalah iblis, atau informasi Paulus yang mengatakan menyerupai cahaya itu adalah Yesus? Informasi siapa lebih kau percaya? Tadi KPR berapa, Bang? KPR 9 nomor 3 sampai 5. Ada teman-teman yang tapping di bawah ya. Di dalam Lukas 10:18 itu tertulisnya kilat. Itulah kamuflase yang dilakukan LAI dalam terjemahan. Apa? Kata kilat yang dalam Lukas 10:18 kalau dikembalikan ke original teksnya bahasa Yunani itu astrapi. Astrapi. Walaupun batak-batak gini masih belajar sedikit-sedikit loh apa Yunani. Kita opini ya, kita sampaikan datanya ya, terjemahannya itu harusnya tuh cahaya bukan kilat nih ya. Yes, mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat. Di terjemahan ini tertulisnya kilat kan nih ya, kita klik ini original teksnya itu tertulisnya astrapi atau astrap ya, yang artinya cahaya. Jadi ya kalaupun dalam terjemahan itu dibikin kilat ya udah silakan, tapi jangan disalahkan ketika orang memahami astrapi itu juga cahaya bukan hanya kilat gitu. Ya. Kita umat Islam ketika kita menyampaikan data kita tidak memframing, kita tidak berupaya untuk memframing gitu loh. Aku beri penjelasan teman-teman di bawah tadi Dani. Oke. Penjelasan siapa yang kamu percaya? Penjelasan dari Yesus yang mengatakan yang menyerupai cahaya itu adalah iblis, atau penjelasan dari Paulus dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5 dalam yang menyerupai cahaya itu adalah Yesus? Penjelasan siapa yang kamu percaya? Dani? Itu kan, Bang, nggak ada dua konteks yang bisa dijadikan satu ya. Dua konteks itu kan satu-satu itu, Bang. Saat itu Yesus berkata di Lukas, Yesus berkata kilat atau cahaya itu adalah iblis itu, ya kan? Nah, di satu lagi Saulus itu dua hal yang berbeda dong. Iya, itu kan dua hal yang berbeda. Ya kenapa Abang ajukan pertanyaan seakan-akan menyalahkan? Di situ nggak ada yang salah. Ini dengar ya, ini Bu, dalam bentuk kajian tulisan yang aku sampaikan sama kamu. Kalau kau nggak ngerti juga, kau pura-pura nggak ngerti berarti. Bukan, kajian tulisan itu mau Abang satukan, Abang sendiri bilang berbeda, tapi Abang sendiri. Ini tengok ya. Ya, yang jadi poin pembahasan kita itu adalah cahaya.
Ya. Di dalam Lukas 10:18, ya, Yesus mengatakan yang menyerupai cahaya itu adalah iblis. Ya. Sosok yang menyerupai cahaya. Sementara dalam KPR 9 nomor 3 sampai 5, Paulus mengatakan yang datang ke dunia dalam bentuk cahaya itu adalah Yesus. Kalau ini adalah Yesus anaknya Maria, tidak mungkin. Kenapa? Dalam Lukas 1 nomor 31, ya, Maria itu mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki bukan cahaya. Karena ada dua informasi yang berbeda. Kan informasi yang disampaikan Yesus dalam Lukas 10:18 yang merupai cahaya itu iblis. KPR 3:9 nomor 3-5 yang menyerupai cahaya itu, kata Paulus, itu adalah Yesus. Karena ada dua informasi yang berbeda, maka muncul pertanyaan. Dari kedua informasi yang berbeda ini, ya, tentang yang merupai cahaya, informasi yang mana kau percaya? Informasi dari Yesus dalam Lukas 10:18 atau informasi dari Paulus dalam KPR 9 nomor 3-5? Informasi Bang, mana? yang di atas itu, yang iblis itu, siapa yang ngomong itu, Bang? Yesus kan? Yesus. Jadi yang dibawa itu kan Paulus kan? Paulus. Jadi ya, yang mau dipercaya itu yang kayak mana? Yesus ketika yang di atas itu, yang abang tulis ini, Yesus yang mengatakan saya dari langit itu iblis. Ini analogi dari langit itu adalah Yesus. Ini analoginya, ya. Ada informasi yang mengatakan ke kau, si Faruk datang ke rumahmu pakai baju hijau. Orang yang sampaikan. Levandi menyampaikan si Faruk datang ke rumah kau dengan menggunakan baju hitam. Dua laporan yang berbeda nih kan, dua informasi yang berbeda nih kan. Baju hijau atau baju hitam yang benernya gitu loh. Bang, di situ pertanyaan, yang kau percaya itu informasi dari Tonora atau informasi dari Levandi? memang ada, Bang, apa namanya, hanya Leparuk yang memakai baju. Ini fix gila ini. Ini gila nih. Ada, Bang, ini. Siapa yang dasar abang yang mengatakan bahwasanya cahaya itu atau yang turun itu, apalagi bahasanya tadi, cahaya terang atau apapun itu yang turun dari langit itu Yesus, atau cahaya yang terang yang turun dari langit itu adalah iblis? Itu konteksnya itu. Kalau ada yang menyatakan itu udah baku, boleh tunjukin lah, baru bisa dijawab. Lo kan aku tunjukkan, kulangin lagi ya Dinda ya, kulangin lagi ya. Harus sabar lah kita. Mana lagi kawan? Enggak, abang mau memahami Alkitab sementara. Al-Quran aja abang jabarkan, ya kan, terangkan, abang kaji, itu aja nggak habis. Mau Alkitab abang jabarin. Macam mana aku mau jelaskan Quran sama kau nggak pernah baca Quran? Ku jelaskan Ya, di kupak karena konteksnya kau nggak jelas, nggak ngerti. Enggak dulu. Konteks abang tampil pun abang sebagai agama Muslim, ya kan, agama besar, menjabarkan, membahas agama Kristen, Alkitab. Ya itu tupoksinya mau arahnya kemana gitu. Dalam Lukas 10:18 ku baca ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat atau cahaya dari langit. Ya, yang jatuh seperti cahaya dari langit, dikatakan Yesus siapa? Iblis. Iblis, dicatat ya. Ya, ini ya benar ya, berarti ya Lukas 10:18 iblis. Ya. Nah, sekarang kita ke KPR 2:36. Nomor 36. Nih. Bukan KPR 9. Nanti dia 3 KPR 236 ya. KPR 9 nomor 35-nya.
Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia merebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang padanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Sekarang saya tanya, di dalam KPR 9 nomor 3-5 ini, ya, yang memancar, yang cahaya yang memancar dari langit ke bumi, ya, yang menjumpai Saulus, dikatakan siapa? Siapa? Yesus. Siapa orang? Yesus. Nah, sementara di dalam Lukas 10:18 yang menyerupai cahaya dari langit dikatakan Yesus tadi siapa? Iblis. Di dalam KPR 9:35 yang menyerupai cahaya dari langit dikatakan Paulus siapa? Yesus. Nah, kan dua informasi yang berbeda nih kan antara Yesus sama iblis. Yesus ya Yesus, iblis ya iblis. Gitu loh. Maka muncul pertanyaan dari dua informasi yang berbeda di situ sama aja. Abang memaksakan. Mau samakan Yesus sama iblis? Abang memaksakan cahaya. Gawat kau ini. Mau disamakannya pula Yesus sama iblis. Gak bisa disamakan itu. Waduh, kalau disamakan udah selesai diskusi kita. Berarti yang kau sembah adalah iblis, Pak. Aku berupaya meluruskan kalian loh, gitu loh. Makanya aku kasih kesempatan dalam berupa pertanyaan. Dari dua informasi yang berbeda itu, ya, informasi siapa yang kau percaya? Informasinya Yesus yang dalam Lukas 10:18 atau informasinya Paulus dalam KPR 9 nomor 3-5? Itu dua konteks yang berbeda, Bang. Abang mau coba memahami ya menurut pola pikir abang masuk. Bukan bidang abang, mau abang masukin gitu. Kalau abang masukin bidang itu, masuklah biar abang paham. Makanya abang bukan Kristen, makanya abang agama Islam. Tapi abang mau coba memasuki, mempelajari agama Kristen. Kita pun bingung. Abang Islam, memangnya abang udah tamat di dalam bidang abang, kok membahas agama yang lain? Aku 27 mencoba tahun meluruskan. Karena abang nggak tamat mukanya mencele-mencele. 27 tahun aku di Kristen, Dinda. Cumananya kau? Iya, ya itu. Ya aku pun nggak berani ngomong ya kan, bahwasanya abang nggak tamat ini, nggak tamat ini. Yang jelas kan yang udah terjadi itu yang mau kita bahas ya kan. Yang ngapain abang harus lari ke sana ngomong bahas ini gitu? Apa tujuannya? Luruskan. Apakah memang abang sudah lurus? Nggak ada yang itu, Bang. Jika kau katakan itu dua konteks yang berbeda, dalam Lukas 10:18 Yesus berbicara dalam konteks apa? Silakan. Nggak perlu istilahnya, Bang. Aku jabarin itu. Iya kan? Memang benar dong. Hanya kegilaan sajalah yang bisa menyelamatkan iman Oten ya. Hanya kegilaan saja. Dua konteks yang berbeda itu silahkan. Yang pertama konteksnya apa, yang kedua konteksnya apa gitu loh. Ada aja lah kodali.